Halo Sobat Jekis, sekarang kita sudah bersama dengan SUV 7-seater terbarunya Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Destinator. Iya, mungkin kalian berpikir, kan Laknas kemarin udah review Destinator. Iya, tapi itu kan baru hanya sekedar static review aja di acara World Premiere-nya di Senayan Park. Sekarang, cuman seling 2 hari dari World Premiere-nya, Mitsubishi Motor Indonesia langsung mengajak para awak media untuk merasakan bagaimana rasa berkendara dari 7-seater premium SUV terbaru dari mereka. Pastinya penasaran dong gimana sih rasanya si Mitsubishi Destinator ini, karena rutenya juga menarik. Ada dalam kota, sampai ke luar kota, sampai kita geber juga performanya di sirkuit Sentul. So, tanpa berlama-lama, yuk kita bawa jalan the all new Mitsubishi Destinator. Oke Auto Cekis, jadi ini dia mobilnya, the all new Mitsubishi Destinator. Nah memang kemarin kan kita sudah pernah mengulas Mitsubishi Destinator Ultimate ini yang tipe teratasnya di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian check out video yang di sini dulu nih. Jadi di sini kita akan lebih fokus ke rasa berkendaranya, dan mendingan langsung aja kita bawa jalan mobilnya mulai dari rute di MMKSI berjalan menuju ke Peak, kemudian ke Sentul. Let's go. Nah Auto Cekis, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si Mitsubishi Destinator, dan kita ini adalah menjadi sekelompok manusia pertama di dunia yang mencoba sensasi rasa menyetir dari SUV 7-seater premium terbaru dari Mitsubishi ini. So, terima kasih banyak Mitsubishi Indonesia. Kebetulan di media trip kali ini kita berada di mobil 5 dan kita bersama dengan ada Grady dan juga ada Indra Fata. Mantap. So, kita rutenya itu sebenarnya dari headquarternya Mitsubishi, kemudian kita lanjut ke Sarinah untuk lewat ke Mystery Box yang kemarin mereka baru saja reveal, dan lanjut ke Peak untuk coffee break. Kemudian endingnya di Sentul, dimana kita bisa mencoba untuk merasakan performa dari si Destinator. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan full review dari mobil ini secara statis pada saat acara World Premiere-nya di Senayan Park, Jakarta. Kalau kalian pengen nonton, silahkan kalian tonton video yang thumbnailnya seperti ini. Nah, tapi kan kemarin test drive-nya baru sangat singkat di area parkiran aja. Gak pakai lama, cuman selang 2 hari Mitsubishi Indonesia langsung mengajak kita untuk menjadi awak-awak media pertama yang merasakan bagaimana rasa berkendara dari Destinator di jalan raya. Kita pengen bahas soal spek and tech-nya dulu, yang memang ini udah gue jelasin juga kemarin gitu ya, jadi gue recap aja. Nah sebenarnya mesin dari mobil ini itu menggunakan basis mesin yang sudah cukup terbukti di lininya Mitsubishi, yaitu kodenya 4B40, yang artinya itu mesin yang serupa yang ada di Mitsubishi Eclipse Cross. Tapi Mitsubishi juga bilang kalau gak ketiplak-ketiplak langsung dipasang gitu ya, tapi mereka udah melakukan tuning ulang, adjustment, ada improvement juga di beberapa partnya, sehingga kalau kita bicara performa, ini justru performanya meningkat dibandingkan pada saat ia terpasang di Eclipse Cross. Mesin ini tentunya 1500 cc turbocharged 4 silinder, tenaga 163 PS dengan torsi 250 Nm. Ingat loh, tenaganya Eclipse Cross itu sekitar 150-an gitu ya. Jadi ini memang udah meningkat lebih dari 10 horsepower, jadi harusnya lebih cocok lah buat bodinya yang memang lebih besar dibandingkan Eclipse Cross, karena kan mobil ini panjangnya sendiri mencapai hampir 4,7 meter dengan lebar sekitar 1,8 meter dan tinggi di 1,7 meter. Iya, pure 7-seater SUV. Tenaga tersebut dilarikan ke roda depan melalui transmisi CVT. Ya. Nah, oke. Lanjut deh ya, kita bahas dari rasa berkendaranya. Kalau soal performa, ini sih sebenarnya jujur jauh ya sama X-Force, karena dari segi tenaga juga jauh. Walaupun dia bodinya lebih bongsor, tapi tekanan atau
urge of power di bagian putaran bawahnya tuh terasa lumayan agresif gitu, bahkan cenderung powerful ya di kelasnya. Apalagi kalau kalian masukin ke driving mode yang baru ya, karena mobil ini punya 5 driving mode: normal, wet, gravel, dan mud, yang serupa seperti di X-Force. Mobil ini juga ketambahan satu mode, yaitu mode RS alias mode tarmac. Ya, maksudnya RS adalah Rifat Sungkar mode ya, karena kan seperti yang kita tahu, Babang Rifat juga menjadi salah satu yang memegang andil dalam mendevelop mobil ini, dan know-how-nya dia sebagai preli kondang juga pasti turut diturunkan ke sini, karena mode tarmac itu memang mode yang diambil langsung inspirasinya dari Mitsubishi Lancer Evolution 9. Walaupun dia front wheel drive, dia punya teknologi AYC yang sudah legendaris banget di Mitsubishi. Jadi semua aspek itu benar-benar di-tuning untuk tiap driving mode yang berbeda-beda. Nah, kalau kita membicarakan soal performa untuk jalan raya, at least sejauh ini kita pakai, itu dari segi tenaga itu sama sekali tidak terasa underpower. Jadi rasanya tuh membadahi banget, bahkan cenderung powerful di kelasnya. Tapi pada saat kalian lagi nyetir sendiri seperti gua gini, itu juga tetap terasa enak handlingnya. Body roll masih ada, tapi lumayan minim banget. Nah, kemudian kalau kita bicara soal kenyamanan, kayak gue bilang dari segi bantingan, dia masih cukup nyaman untuk dinikmati sebagai mobil keluarga. Memang ada unsur stiffnya gitu ya, tapi stiffnya nggak sampai ke level mengganggu. Dan bicara soal peredaman juga, di sini peredaman kabin mulai dari wind noise itu benar-benar tereduksi dengan baik. Walaupun mobil ini kan punya panoramic roof di atas yang gede yang bisa dibuka gitu ya, ini wind noise-nya juga terasa sangat minim. Memang ini kan lagi-lagi balik lagi adalah sebuah SUV keluarga yang mungkin disetting untuk lebih ke kenyamanan, atau misalnya dibawa sama emak-emak tangannya tuh nggak capek. Dan untuk skenario seperti itu udah proper banget. Kemudian bicara soal transmisi, CVT-nya ini juga seperti kebanyakan CVT yang Mitsubishi. CVT kan memang didesain untuk efisiensi dan kehalusan gitu ya. Tapi untuk di mobil ini yang gua rasain, at least pada saat lagi low speed, itu CVT-nya memang agak ada sedikit jerkingnya gitu. Jadi CVT-nya rasanya sedikit seperti DCT. Apalagi kalau kalian tinggal di daerah Indonesia yang punya jalanan yang hancur lebur, sebenarnya cocok banget untuk bawa mobil ini. Kenapa? Karena pertama, mobil ini punya mode wet yang udah didesain untuk menerajang banjir. Jadi untuk kalian yang mungkin tinggal di Kelapa Gading gitu ya, yang daerahnya rawan banjir, pakai mobil ini harusnya punya peace of mind yang lebih. Dan mobil ini juga punya approach angle dan departure angle yang sangat memadai di kelasnya. Apalagi mengingat bahwa ground clearance mobil ini itu lebih tinggi bahkan dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport sekalipun. Tapi gimana soal konsumsi BBM-nya dan gimana soal rasa duduk di belakangnya? Habis ini kita gantian konsumsi BBM-nya. Gua akan kasih lihat kalian pada saat gue udah sampai Sentul, karena sekarang ini masih di jalan, masih berubah-ubah terus. Stay tune. Nah, Otojeki, sekarang sudah kita pindah ke baris kedua dari si Mitsubishi Destinator. Ya, tadi kan kita udah nyobain rasa berkendara gimana, sekarang kita coba yang jadi penumpangnya. Karena sebagai sebuah SUV keluarga 7-seater, pastinya mobil ini juga akan sering dipakai untuk mengangkut orang. Iya, jadi aspek baris kedua dan baris ketiganya itu juga sangat penting untuk segmen ini. So, bagi kalian yang pengen tahu details dan fitur-fitur yang ada di baris keduanya, gue udah pernah jelasin secara lugas dan lengkap pada saat di video yang lalu di sebelah sini nih, yang syutingnya itu pas world premiere-nya di Senayan Park. Itu gue udah cobain duduk di baris kedua, baris ketiga, sambil jelasin semua fiturnya ada apa aja gitu ya. Dan untuk Indra tingginya berapa, Indra? 160. 160. Ini udah posisi yang nyaman belum duduk lo? Menurut gue nyaman. Udah nyaman, udah lega ya, nggak yang sempit ya? Nyaman, tinggi gitu ya. Menurut gue nyaman. Oke. Nah, dengan posisi Indra yang udah nyaman, di sini gue secara ruangan nggak ada komplain sama sekali, karena secara legroom gue masih ada 8 jari sampai ke punggung jok depan yang ada duduk Indra. Begitu pula dengan headroomnya, dengan tinggi gue di 170 cm, di sini gue masih ada 5 jari. Jadi lagi-lagi kalau bicara soal ruangan, mobil ini gue no complain, karena kan memang secara dimensi dia juga lumayan gede gitu ya, dengan panjangnya hampir 4,7 meter, lebarnya juga
di 1,8 meteran, yang artinya shoulder room kalau misalnya kalian bawa 3 orang di bagian baris kedua ini juga masih aman banget, nggak ada masalah. Fitur baris kedua juga udah aman banget. Gua recap dikit aja, kalian tetap dapat double blower sampai belakang yang bisa kalian adjust di sini, dapat meja, dapat penyimpanan, soft pad juga di bagian door trimnya, sampai ambient light pun ada sampai ke baris kedua, dan pastinya ada panoramic roof besar yang bisa dibuka sehingga menambah rasa kelegaan kabin di bagian sini. Jendela sampingnya juga ini gede-gede, jadi kalau misalnya kalian bawa anak-anak pengen sightseeing selama perjalanan road trip itu juga sama sekali tidak terhalang, jadi terasa lega. Pandangannya 360 derajat, terasa enak. Kabinnya juga memang kalau kita bicara soal suara angin gitu-gitu, walaupun dia ada panoramic roof besar di atas, dia suara peredaman dari luar tuh terasa cukup baik. Suara peredaman jalan memang masih agak sedikit kedengeran, tapi itu juga masih dalam tahap yang wajar banget. Masih banyak mobil yang road noise-nya itu jauh lebih parah dibanding mobil ini. Oke, kita baru mau exit peak, dan ini kita pengen cobain seperti apa rasanya bertemu dengan konblok peak yang lumayan jahanam. Nyaman loh, serius nyaman. Oh iya? Redam. Serius nyaman loh. Oh, redam. Iya, ini redam. Ya. Jadi oke lah, terbukti. Damping kaki-kakinya itu walaupun dia tetap ada stiffnya dari X-Force, tapi dia lebih leaning ke spektrumnya expander, yang dimana dia memprioritaskan kenyamanan. Namun tetap, kalau kalian misalnya di balik kemudi, kalian tekuk, body rollnya tuh dia nggak terlalu masif, sehingga masih enak dan nggak bikin orang dalam kabinnya jadi mabok. Untuk menyetirnya dan dalam keadaan santai pun kita masih bisa tembus 15 km per liter lebih. Iya, itu nggak diirit-iritan ya, kita nggak eco driving, nggak ada lomba irit. Itu kita full nyetir santai biasa aja. Ini pun kecepatan rata-ratanya masih di 54 km per jam, jadi nggak yang pelan banget. Dengan rute yang kombinasi juga, tadi kita berangkat dari peak, ada dalam kota, ada kena macet, ada rute tol juga, ada macet di tol, masih bisa 15 km per liter. Mantap. Oke guys, kita sudah sampai di Sentul guys. Mantap sekali. Jadi di sini gimana Greg tadi duduk di belakang? Enak banget ya ternyata, karena dia bodinya kaku gitu, jadi guncangannya tuh minim banget, vibrasinya juga minim. Oke. Enak juga di belakang. Oke. Ndra, gimana Ndra? Enak, maksud gua sama kayak Grady, kayak joknya juga nyaman gitu, ada meja lipat jadi lebih praktis. Oh, it's mantap. Jadi cocok ya buat keluarga ya. Oke, kita turun dulu dan kita lanjut nanti sesinya pada saat kita di dalam. Kita geber dan gaspol si Destinator. Let's go. Nah, Autojeki, sekarang kita sudah berada di sirkuit Sentul dan sudah ada jejeran Destinator di belakang kita. Tadi kan kita udah nyobain dari rute dalam kota, luar kota. Jadi kita udah cobain gimana rasa di jalan raya, di jalan tol, ketemu macet, dan kita pun sudah mencatat konsumsi BBM-nya yang ternyata dengan kecepatan rata-rata 54 km per jam. Itu kita rute kombinasi dari peak sampai Sentul, itu lewatin macet, lewatin jalan tol, tol yang lancar, tol yang merayap, semua kita lewatin. Itu kita bisa mencatat konsumsi rata-rata dari si Destinator ini di 15,1 km per liter. Dan sekarang kita pengen coba di Sentul seperti apa sih performa asli dari Destinator kalau kita bawa di track. Yuk kita masuk. Sepada. Oke. Nah, kita putar dulu kameranya untuk ngadep depan. Oke Tojeki, sekarang kita sudah waktunya untuk berjalan di balik kemudi dari si Mitsubishi Destinator di sirkuit Sentul. Oke, 3, 2, 1, go. Mobil 3 telah melewati 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Oke. Dapat tuh 140 seperti yang tadi dibilang oleh Om Rifat ya. Dan kali itu di push mungkin di mode yang tarmac memasuki pos 18. harusnya bisa lebih Mobil 4 dan mobil 5 telah melewati pos 2. lebih kencang lagi harusnya responnya. Clear. Karena mode tarmac itu kan gak hanya memainkan dari segi settingan ECU untuk gearbox, tapi juga
Remapping mesinnya juga berubah kalau masuk mode tarmac. Tapi ntar kita cobain. Zigzag. Wih, ini sih body controlnya oke banget sih ya. Maksudnya kalau kalian dibalik kemudi ini tuh body rollnya cukup minim untuk sebuah SUV yang setinggi ini. Tapi mobil ini kan memang dia lebih lebar dibanding tinggi ya. Lebarnya kan 1,8 meteran, tingginya 1,7 meteran. Artinya dia secara desain tuh emang harusnya napak. Tapi dia ground clearance tinggi loh. Ground clearance tuh bikin lebih tinggi dari Pajero Sport bahkan. Dengan handling dan stabilitas seperti itu cukup impresif gitu ya. Untuk sebuah SUV 7-seater, mulai dari handlingnya sampai stability-nya sampai tenaganya itu benar-benar bisa di tailor made untuk yang kalian mau gitu. Kalau kalian ubah ini ke mode tarmac, ini langsung jadi karakter yang beda banget. Kayak mobil di remap, ibaratnya kalau kalian misalnya mode normal itu kalian injek gas 50%, tapi kalau di mode tarmac itu kalian injek gas 50%, itu kayak berasa kayak 70%, rasanya kayak gitu. Jadi benar-benar terasa lumayan tuh. Bahkan kalau kalian dari nol gitu ya pakai mode tarmac dan kalian geber, itu dengan sangat mudah banget dia bisa wheel spin karena memang seagresif itu tuningan ECU-nya di mode tarmac. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu toh guys. Sedikit impresi kita nyetir Mitsubishi Destinator, sebuah SUV 7-seater yang ternyata it's not all show and no go ya. Benar-benar terasa dari kaki-kakinya, dari stability-nya, bagaimana dia menghadapi course slalom, bagaimana IEC-nya main pada saat dia di wet, bagaimana ketika dia menghadapi tikungan, kaki-kaki belakangnya itu sama sekali nggak yang ngebuang, padahal dia torsion beam. Mobil ini juga secara wheel track juga udah disempurnakan sehingga memaksimalkan stabilitas dan membuat mobilnya less body roll. Dan berikutnya ini pembalap internasional kita sudah ada Opot. Ini adalah bagian dari Mitsubishi Pajero yaitu Rockford Fosgate ya kan? Oh iya ya. Harusnya ini ada royalty dong ya. Ada royalty. Biasanya nih kalau misalnya ada anak dapat namanya kayak Pajero gitu, ada program CSR loh kita dari Mitsubishi. Dapat asuransi pendidikan. Kebetulan karena kamu sudah terdidik ya atau belum terdidik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sudah kelamaan. Sudah kelamaan terdidik. Oke, jadi nggak perlu asuransi. Lupa didikan. Oke. Mantap. Gimana tadi mengendarai Destinator? Ternyata mobilnya enak banget. Walaupun dia adalah sebuah SUV 7-seater yang notabene playgroundnya kan bukan di sirkuit ya, mobil kayak gini ya, mobil keluarga gitu. Tapi ternyata setelah diajak meliuk-liuk segala macam itu mobil stabil banget, body rollnya juga minim untuk sebuah mobil keluarga, dan teknologi-teknologi seperti IEC, stability control, lain-lainnya tuh main banget pada saat lagi. Nah, di sini juga di balik kemudi ada Om Rifat selaku brand ambassador dari Mitsubishi Motor Indonesia. Om Rifat, apa yang membuat Destinator istimewa? Karena bisa membawa kita ke destinasi mana. Waduh, mantap, luar biasa. Gimana tadi pas di belokin tadi tuh? Mobilnya stabil banget, stabil, napak dia. Jadi IEC-nya semua main, stability controlnya. Tapi nggak hanya itu, dia tadi juga instrukturnya bilang kalau wide track dari mobilnya, jadi kayak kaki-kaki yang segala macem, itu juga didesain supaya body rollnya nggak berlebihan. Nah, gue pengen tanya nih, Ndra, gimana kan? Kalau kita kan bukan pembalap ya. Iya. Kalau ditaksiin sama Om Rifat pasti kan beda tuh. Gimana impresinya di gaspol sama Om Rifat pakai Destinator? Emang kelihatan sih kalau dia tuh pembalap profesional ya. Udah biasa di sirkuit sentul kayak gini. Jadi dia udah tahu dia harus ngerem, harus dia ngebelok selanjutnya. Dia bisa mengeksplor sirkuit dan juga pasti mobil Destinator ini. Oh, oke. Jadi dia udah paham lah ya di mana harus ngerem, di mana harus belok, di mana harus ngegas gitu-gitunya ya. Iya, gitu. Dan karena dia memang ya dari backgroundnya dia juga, dia bisa mengeksplor kayak tadi tarmac mode-nya pas kita lewat zigzag tadi tuh lebih agresif lagi dibanding kita. Iya, gitu luar biasa. Jadi iri, jadi pengen disetirin, tapi mungkin next time ya. Iya. Oke, seperti itu. Sekarang mungkin langsung aja kita lanjut untuk bahas 3 hal interesting dan 3 hal annoying dari si Destinator. Let's go.
Walaupun dia fix menjadi salah satu SUV 7-seater keluarga paling engaging di Indonesia, namun gak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi Destinator. Mobil ini sebenarnya kan gue udah bilang rasa berkendaranya itu udah asik banget. Terlebih lagi dengan mode tarmac-nya dan juga stabilitasnya yang menurut gue best banget di kelasnya gitu ya. Tapi sayang banget, untuk transmisinya kan dia CVT, ya oke lah. Tapi dia tidak memiliki paddle shifter. Dan dia juga tidak punya manual shift mode di bagian persneling tengahnya sebelah sini. Jadi ya kalian tidak bisa shifting sendiri. Kalian hanya bisa mainin drive mode dan juga mainin di mode drive atau sport aja, sebatas itu. Biarkan mobilnya yang decide untuk kalian. Kalian gak bisa ngatur sendiri. Salah satu komplain terbesar di Mitsubishi X-Force adalah head unitnya yang beberapa orang bilang, semua orang bilang itu nge-lag gitu ya. Nah, pada saat mereka develop si Devastator, maksudnya di Destinator ini, harusnya kan mereka melakukan update gitu di head unitnya, karena head unit ini juga ada beberapa tambahan fitur yang nggak ada di X-Force. Tapi kalau kita lihat di sini dan kita rasakan, head unit ini nge-lag-nya masih sama kayak di X-Force. Jadi a bit missed opportunity, don't you say? Tapi andanya kalau pakai Android Auto tuh justru lancar loh. Nah, kalau mau lancar harus pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Kalian mungkin lihat di switch lampu sebelah kanan si Destinator ini, dia nggak hanya ada fog lamp depan, tapi juga ada fog lamp belakang. Iya, di sini ya ada 2. Tapi kalau kita meninjau ke bagian belakang mobilnya, Destinator ini tidak memiliki fog lamp belakang. Kenapa? Karena bukannya dia nggak punya. Sebenarnya dia ada. Tapi untuk spek Indonesia itu tidak dihadirkan. Karena mungkin di Indonesia orang masih kebiasaan pakai hazard gitu, kayak belum terlalu ngeh gitu ya apa itu rear fog lamp. Padahal itu penting buat edukasi. Jadi kedepannya kayaknya lebih bagus kalau rear fog lampnya diadakan. Namun tenang, sebagai salah satu mobil 7-seater yang harganya cukup terjangkau dan paling gagah di Indonesia, pasti punya banyak hal menarik. Kan itu inilah 3 hal tersinggung yang kami temukan di Mitsubishi Destinator. Ketika gue bilang mobil ini lebih tinggi dari Pajero, itu gue nggak main-main. Kenapa? Karena walaupun secara tinggi overall dimensinya itu memang tinggian Pajero, tapi kalau bicara soal ground clearance, Destinator ini lebih tinggi ground clearance dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Karena ground clearance dia itu 244 mm. Itu ground clearance yang tinggi banget gitu kan, yang artinya dia harusnya bisa menerjang jalan jelek dan cocok buat Indonesia. Karena mesin dari si Destinator ini berbeda dengan X-Force, di mana dia punya 1500cc turbo, ya turbocharge. Head unitnya juga ketambahan fitur yang nggak ada di X-Force. Lebih tepatnya turbo boost gauge. Iya, jadi dia punya boost gauge di sini dengan PSI-nya yang kalau kita gas benar-benar langsung menunjukkan boost yang sedang bermain. Dan ini pastinya akan berguna bagi kalian yang suka adrenalin, suka ngeliat boost. Walaupun semua unit Destinator di media test drive dan di launching kemarin itu interiornya rata-rata berwarna full black seperti ini, tapi sebenarnya Destinator itu punya 2 warna interior yang bisa kalian pilih, antara full black seperti ini atau kombinasi dengan black and maroon dengan aksen soft pad dan jok dan door trim yang ada maroonnya. Dan itu jujur kayaknya baru pertama di kelasnya deh. Dan mungkin itu calon mobil SUV 3 baris termurah di Indonesia yang dimana kalian bisa pilih warna interiornya. Dan kalau gua jadi pembeli Destinator, pastinya gua bakal pilih yang maroon, lebih classy. Nah, jadi begitu aja guys, sedikit keseruan kita acara media drive pertama di dunia untuk bisa merasakan the all new 7-seater premium SUV dari Mitsubishi adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, menjadi yang pertama di dunia. Makanya kita pengen kasih special thank you shout out ke Mitsubishi Indonesia yang udah ngajak kita untuk merasakan Mitsubishi Destinator SUV 7-seater terbaru mereka di Laknat Soto Jangki. Menurut kita, mobilnya itu sebagai sebuah family SUV itu udah bener-bener tick all the boxes banget ya. Dia punya desain yang gagah yang pastinya disukai oleh semua orang. Kemudian secara kabin juga lega sampai ke baris ketiga.
Dan kita sudah buktikan bahwa rasa berkendaranya juga enak. Enak untuk disetir karena secara handling dia juga nampak banget, secara tenaga, performa dia juga luar biasa gitu ya. Dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang pastinya mendukung kegiatan berkendara kita, seperti contohnya AYC dan juga drive mode tarmac yang sangat-sangat luar biasa agresif. Tapi kalau kita sebagai penumpang, kita sebagai keluarga yang ditebengin juga mendapatkan experience yang nyaman dengan fitur-fitur seperti Yamaha Premium Sound, panoramic roof yang besar, dan juga kabin yang lega. Tuh. Jadi thank you banget Mitsubishi Motors Indonesia yang udah ngajak kita. Kalau kalian misalnya pengen tahu update terbaru dari Mitsubishi, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan juga kalau kalian pengen lihat review mobil yang satu ini, ya Mitsubishi Minicab MIF atau L100 kalau di sini sebutannya, kalian juga bisa tonton di Laknas karena mobil ini udah pernah kita review juga. Oke, gimana menurut kalian mengenai si Destinator ini? Apakah dia bisa menjadi mobil keluarga yang sukses di Indonesia? Silahkan kalian komen di bawah. Dan thank you banget kepada kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dan kami kira bakal kalian support, jangan subscribe ke YouTube kami Laknas Jangki. Yang punya sosial media kami untuk bisa kami Laknas seperti ini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan pastinya hal-hal menarik di berita otomotif Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.